Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalinda Putri Hadinata dari program studi D4 Sistem Informasi Bisnis jurusan Teknologi Informasi dengan NIM 254107060053 dari kelas SIB 1E. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya kurang fokus dalam mengecek kembali pengumpulan tugas, jadinya saya malah membuat praktikum. Namun saya mengerjakan di Ubuntu-nya dengan mandiri, Pak. Izinkan saya untuk menjelaskan laporan dari praktikum saya. Jadi di sini laporan UTS di semester 2. Yang pertama kita membuat struktur direktori menggunakan perintah mkdir strip p. Flag main p digunakan supaya semua folder dibuat sekaligus dalam satu perintah, termasuk folder yang belum ada di dalamnya. Lalu langkah kedua, ini saya buat 3 file: konfigurasi txt, catatan txt, dan aplikasi log menggunakan nano. Untuk file aplikasi log, isinya wajib memuat kata info, warn, dan error karena ini mensimulasikan log aplikasi nyata. Lalu yang ketiga, ini yang tadi catatan aplikasi dan log. Lalu yang ketiga, setelah filenya terisi, saya atur permissionnya. Konfigurasi txt saya beri permission 640 ya, ini artinya owner bisa baca dan tulis, grup hanya bisa baca, dan others tidak bisa punya akses sama sekali. Directory dokumen diberi 750, jadi ownernya bisa punya akses penuh, grup bisa baca dan masuk, others tidak dapat akses. Lalu langkah keempat, saya membuat symbolic link dari config link.txt ke file konfigurasi txt. Simbol link ini berfungsi seperti shortcut atau mengakses linknya sama saja dengan mengakses file aslinya. Lalu yang kelima ini saya buat arsip .tar.gz menggunakan perintah tar strip cszvf. Ini menggabungkan semua file kasus satu menjadi satu file terkompresi untuk membuktikan isinya tanpa mengekstraknya. Saya gunakan flag strip tzvf. Lalu yang kasus kedua, yang pertama saya membuat struktur direktori, yaitu saya buat struktur direktori dalam, yaitu ada config, log, dan backup, masing-masing berisi file konfigurasi dan log dengan isi yang relevan. Yang kedua itu ada permission, di sini lebih ketat. app.conf diberi 600, hanya owner yang bisa baca dan tulis, tidak ada yang lain. db.conf lebih sedikit terbuka dengan 640. Lalu ada directory config sendiri, itu saya beri 700, artinya hanya owner yang bisa masuk. Ini 700. Ini saya beri 600, ini saya beri 640, ini saya beri 700 dan 750. Ini merupakan
directory config yang saya sudah atur agar terstruktur. Ini merupakan yang atas tadi merupakan pembuatan isi file yang dimana itu sudah teratur minimal 3, ini minimal 3 baris dan ini minimal 3 baris juga pokoknya, dan ini minimal 4 baris. Lalu selanjutnya langkah keempat itu saya gunakan perintah find untuk mencari semua file conf dan log di dalam kasus 2. Hasilnya saya simpan ke file hasil pencarian txt menggunakan operator redirect. Lalu habis itu ini lalu yang terakhir itu saya file conf-nya salin ke folder backup lalu diarsipkan menjadi backup config tar.gz. Isi arsip ditampilkan tanpa diekstrak sebagai bukti seperti ini. Kita ekstrak menggunakan tar.tzvf backup config tar.gz. Lalu kasus yang ketiga itu ada yang bagian A. Di kasus 3 saya menjelaskan proses sleep di kasus 3 saya menjalankan proses sleep 400 di foreground. Lalu saya hentikan sementara menggunakan ctrlz. Ini mengirim sinyal ESIGTSTP ke proses yang membuatnya berhenti tapi nggak mati. Dengan perintah job saya bisa melihat daftar proses yang sedang ditangguhkan. Kemudian BG digunakan untuk melanjutkan proses ke background, sementara FG dipergunakan untuk membawa kembali ke foreground. Lalu proses diakhiri dengan ctrl-c. Lalu yang ke B itu ada ini, saya menjalankan 2 proses CPU bound menggunakan yes tanda lebih dari def 0, yang pertama dengan prioritas default, yang kedua menggunakan nice strip n10 yang berarti prioritasnya lebih rendah. Nilai nice berkisar dari strip 20 sampai 19. Kalau semakin tinggi nilainya itu semakin rendah prioritasnya, seperti itu Kak. Dengan PS strip L kita bisa melihat kolom NI yang menunjukkan nilai nice masing-masing proses. Lalu saya mengubah prioritas salah satu proses menggunakan renize tanpa harus menghentikannya dahulu. Lalu di file yang C itu saya membuat kan di situ ada file ringkasan proses txt. Nah, di situ saya jelaskan perbedaan seekterm dan seekkill. Seekterm meminta proses berhenti dengan baik dan bisa diabaikan oleh proses, sedangkan seekkill langsung memaksa proses berhenti tanpa bisa ditolak. Lalu kasus keempat, keempat ini berfokus pada konfigurasi lingkungan bash. Pertama saya buat struktur directory termasuk folder, ruang nama yang namanya mengandung spasi. Ini akan dilakukan di langkah selanjutnya. Langkah yang kedua saya backup dulu file bash rc sebelum dimodifikasi. Ini kebiasaan baik agar bisa dikembalikan jika ada kesalahan. Kemudian saya tambahkan environment variable UTS bash dir dan 2 alias ll untuk ls strip lah, dan kasus 4 untuk langsung dipindah ke directory kasus 4. Lalu di sini search atau buktinya setelah disimpan saya jalankan search bash rc supaya perubahan langsung aktif tanpa perlu logout.
Kemudian saya buktikan dengan echo UTS bash. Ini echo UTS bash dir menjalankan alias ll dan mengecek type-nya dengan perintah type. Ini lalu yang selanjutnya, maaf tadi penjelasan nomor 3 dan 4 saya jadikan 1 ternyata. Lalu yang nomor 5 itu ini bagian yang saya buat variabel lokal kelas UTS tanpa export. Ketika saya jalankan subshell dengan bash strip c echo kelas UTS, hasilnya kosong karena variabel lokal tidak diwariskan ke proses anak. Jadi berbeda dengan UTS bash dir yang sudah diekspor, nilainya tetap muncul di subshell. Ini untuk penyimpanan ke ringkasan. Lalu ini untuk ini sebelum saya pindahin file tadi, saya preview dulu menggunakan .log dan akses strip 0.log. Ini dipergunakan agar kita tahu persis file mana yang akan terpengaruh sebelum perintah dieksekusi, menghindari kesalahan yang tidak disengaja. Lalu selanjutnya itu pada bagian ini saya membackup di sini itu file backup mingguan server.conf mengandung spasi dan karakter kurung siku yang punya makna khusus di bash. Cara amannya itu kayak menggunakan tanda kutip di sekitar nama file agar shell memperlakukan sebagai suatu kesatuan, bukan memecahnya. Lalu yang langkah ketujuh, ini yang terakhir, langkah ke 9 dan 10 ini saya simpan 15 perintah terakhir dari history ke riwayat bash.txt di file refleksi.txt. Saya di sini menuliskan alasan mengapa preview wildcard dan quoting itu penting dalam kerja sehari-hari sebagai administrator, seperti itu. Ini penjelasan saya. Sekian penjelasan UTS dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan yang tidak jelas. Mohon maaf sekali lagi Pak, karena saya tidak fokus dalam melihat aturan UTS. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.